Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, pada video sebelum-sebelumnya itu saya ada mengupload review keris anak alang ya, pusaka negeri Langkat, yang mana itu saya dapatkan untuk pusakanya sangat tua ya, dan ada beberapa kerusakan baik di hulu ataupun di pakaiannya. Dan kali ini untuk videonya kita akan merestorasi hulunya terlebih dahulu, begitu. Jadi kita lihat ini ada beberapa keretakan. Nah, ini nanti akan kita coba untuk melekatkannya kembali. Dan ini kita lihat di tangan tuan sebelumnya ini diberi lem ya, atau gam. Ini lem hitam putih, lem besi itu. Jadi sangat sayang sekali ya, nanti kalau tidak dibersihkan ketika dipasang ke hulu, itu kan dipasang benang, itu nanti tidak akan masuk ketat dan akan membahayakan bagi puting kerisnya. Jadi untuk langkah pertama kita buang terlebih dahulu lem yang di dalam. Kalau congkel ini sudah tidak bisa ya, sangat keras. Jadi kita menggunakan bor dari mini grinder ya, kita bor terlebih dahulu dengan kekuatan yang sedang ya, agar tidak membahayakan hulunya, agar tidak rusak. Kita bor terlebih dahulu. Harus berhati-hati ya. Ya, alhamdulillah untuk lubang di buah pinangnya ini sudah kita bersihkan dari sisa lem. Tadi ini sangat sulit sekali ya, karena ternyata bukan hanya gam atau lem saja, tetapi ada plastik yang disumpalkan di dalam. Kemudian itu lengket dan sangat sulit ya. Jadi kalau terus dibantu dibor, itu khawatirnya akan terus melesat ke bawah dan akan tembus. Jadi tadi pelan-pelan dibantu dengan alat-alat seperti ini ya, yang mana itu dicongkel perlahan, kemudian masih sulit. Dan kemudian untuk di sini kan ada keretakan. Nah, itu dibantu dengan pisau cutter dibantu, kemudian dia tersorong dan akhirnya sisa plastiknya bisa keluar ya. Dan ini kan memang sudah retak. Ini langkah selanjutnya kita akan merebus hulunya ini ya. Tujuan untuk direbus agar itu melunakkan kayunya. Nanti dalam keadaan hangat setelah diangkat, setelah dirasa cukup untuk direbus, kemudian diangkat, kemudian langsung diikat dengan menggunakan karet. Jadi dia akan rapat. Jadi tujuan direbus itu dia melembutkan kayunya, kemudian diikat dengan karet ya, dan diikat, kemudian diikat itu ditunggu sampai dingin. Setidaknya ada yang saran dari teman saya itu 24 jam, tetapi asal sudah dingin itu nanti akan rapat kembali ya. Kemudian dibuka ya, kemudian setelah itu akan kita kasih lem ya perlahan-lahan ya, agar dia rapat. Baik, mari kita menuju langkah selanjutnya. Ya, ini langkah selanjutnya direbus ya. Waduh, kamera tidak jelas. Ini direbus. Untuk perebusan ini sebenarnya ada dua manfaat ya. Yang mana pertama itu melembutkan agar kemudian diikat. Setelah diikat itu diharapkan
retakannya itu tidak terlalu jarang ya, melainkan agak sedikit rapat. Jadi dia dilembutkan kayunya agar diikat untuk merekatkan atau lebih merapatkan daripada retakan-retakannya. Kemudian selain itu, dengan air rebusan ini dia untuk kotoran-kotoran di dalam lubang buah pinang ini akan keluar begitu. Jadi ini dirasa sudah cukup untuk direbus, kemudian selanjutnya ialah diikat. Ya, ini setelah direbus, selanjutnya diikat ya. Jadi untuk diikatnya ini setelah direbus itu langsung diikat. Ya, pandai-pandai kita lah agar tidak terasa panas ya. Yang mana dililit terlebih dahulu dengan pakai kain, kemudian diikat seperti ini. Tujuan daripada hulunya diikat setelah direbus yaitu adalah merekatkan keretakannya begitu. Yang mana awalnya untuk keretakannya ini jarang ya. Jadi setelah direbus itu kayunya lembut, dan diikat itu untuk keretakannya akan lebih rapat begitu. Dan ini untuk proses diikatnya ini ditunggu sampai benar-benar dingin, dan dibutuhkan waktu yang agak lama ya, agar kerapatan dari keretakannya itu lebih maksimal begitu. Jadi kita tunggu semalaman lah agar kita proses untuk langkah selanjutnya. Ya, ini setelah direbus, dibiarkan semalaman. Sudah saya buka barusan, dan kita lihat untuk hasilnya dia menjadi agak rapat ya. Jadi itulah fungsinya untuk direbus, kemudian dalam keadaan panas itu diikat, didiamkan semalaman. Jadi untuk keretakannya ini jadi semakin rapat, jadi semakin mudah untuk dikerjakan begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita perlu memoles. Jadi dalam memoles itu nanti kita akan selipkan dari hasil sisa polesan, serbuk-serbuk sisa polesan itu nanti akan menutupi celah-celah keretakan ini, kemudian nanti akan kita lem begitu. Ya, langkah selanjutnya kita melakukan pemolesan ya, untuk menghilangkan daripada apa nih ya, warna yang tidak menarik ya. Kemudian sekalian untuk menutupi celah daripada ini. Tetapi untuk kertas atau amplas yang digunakan itu jangan yang terlalu besar ya. Jadi kalau dia terlalu besar itu nanti akan kasar, akan membuat garis-garis kuratan, jadi hasilnya tidak rapi. Untuk kertas pasir yang digunakan adalah, mohon maaf, untuk kertas pasir yang digunakan ialah ukuran 240 terlebih dahulu. Jadi tidak begitu kasar, nanti pelan-pelan dipoles begitu. Kita poles terlebih dahulu dengan tenang saja ya untuk memolesnya ya. Nah, jadi sekalian dipoles, untuk serbuknya akan otomatis mengisi daripada celah-celah hulunya ya, yang retak itu. Jadi poles pelan-pelan, kemudian ini kita bantu dengan menggunakan lem Korea. Hati-hati ya, sedikit saja. Nah, sebetulnya nih apa ya, terlalu banyak ya, tumpah, jadi nanti akan kita poles. Nah, kita lihat dia akan mengeras tertutupi. Jadi nanti dipoles,
Kemudian di bagian yang di sini juga dipoles, nanti otomatis akan menutupi celah. Ikuti langkahnya, jadi terus nanti untuk hasilnya akan rapi. Begitu. Ya, dalam proses pemolesan ini hati-hati ya. Jangan sampai dia merusak daripada rancang bangun awal. Jadi pelan-pelan, sabar. Kuncinya ialah sabar. Kalau saya sendiri sih, kalau lagi bad mood, saya berhentikan. Istirahat sebentar, baru kita lanjuti. Kuncinya sabar, pelan-pelan. Intinya jangan sampai merusak daripada rancang bangun awalnya. Begitu. Ini masih yang proses untuk amplas atau kertas pasir yang apa ya, yang 240. Hati-hati kalau untuk yang bagian ukiran. Sebentar. Hati-hati kalau untuk yang bagian ukiran ini, awas kena lemnya ya, nanti sangat payah sekali. Jadi nanti sebelum dilem, mana bagian yang perlu dilem, ini dibersihkan dulu dengan sikat gigi. Begitu. Pelan-pelan dan sabar. Nah, ini untuk hulunya tadi sudah selesai di amplas dengan 240 ya, dengan ukuran yang 240. Setelah itu saya bantu dengan amplas yang 400. Langkah selanjutnya amplas yang 400, kemudian dipoles, itu dibantu dengan air. Jadi tadi untuk pemolesannya dalam keadaan basah, tujuannya itu agar guratan atau goresannya itu tidak terlalu terlihat, jadi dia lebih halus. Setelah dibantu dengan amplas yang 400, kemudian langkah selanjutnya itu amplas yang 1000. Kalau untuk amplas yang 1000 dipoles dengan amplas yang 1000 itu tidak perlu lagi pakai air. Nah, kita lihat visual perbedaannya itu sangat berbeda ya. Ini yang sudah saya poles dengan amplas 1000, yang di bagian buah pinangnya ini, kemudian yang di atasnya ini belum. Jadi sudah terlihat sekali jelas perbedaannya. Yang di bawah itu lebih halus, sangat halus, yang di atas belum. Itulah perbedaannya kalau belum diamplas dengan amplas yang 1000 ya, dengan kertas pasir yang 1000. Sangat nampak sekali perbedaannya secara visual. Ya, untuk hulunya ini sudah selesai untuk proses pemolesannya ya, dengan amplas mulai dari 240, kemudian 400, dan amplas terakhir itu 1000. Dan ini dari awal memang jambulnya memang ada cobel ya, semacam cobel atau patahan gitu. Tetapi kalau dilihat dari patahan, dia sama warnanya dengan yang lain. Ini mungkin tidak patah, memang ketika awalnya itu kemungkinan ketika dibuat memang ada cobel, kemudian itu tidak di repair atau diperbaiki, langsung saja diberi pewarnaan ya ketika dulunya kalau dilihat, karena ini langsung untuk warnanya ini warna awal begitu, memang diwarnakan, tidak ada semacam bekas patahan atau bagaimana. Jadi menurut saya ini cukup mengganggu pemandangan ya, tidak estetik, tidak indah. Jadi ini akan kita repair juga untuk bagian daripada jambulnya. Jadi ini tadi sudah saya kikir dengan tujuan itu meratakan daripada jambulnya ini, kita ratakan agar kemudian itu kita tempel dengan kayu kemuning. Kita tempel dengan kayu kemuning, kemudian dia dibentuk sedemikian rupa seperti awal, seperti pada umumnya jambul hulu Jawa Demam begitu ya. Baik, mari kita ratakan terlebih dahulu. Ya, ini sudah ditempel dengan kayu kemuning ya. Selanjutnya ini dibentuk agar menyerupai bentuk jambulnya seperti semula ya, seperti pada umumnya. Ini kemudian kita kikir, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai melukai atau kena bagian hulunya yang lain. Dan tentunya hati-hati juga tangan kita jangan sampai kena ya. Pelan-pelan untuk proses pengikirannya itu hati-hati dan pelan-pelan.
kurang fokusnya. Ini kita kikir secara pelan-pelan, nanti kalau sudah mendekati bentuknya itu dikikir saja, jangan digunakan pisau lagi, hati-hati. Tips saya untuk mengerjakan hulu ini, kalau memang sudah bad mood itu saya sebaiknya berhenti ya. Kalau lagi bagus perasaannya ya lanjut, karena itu menentukan hasilnya begitu. Ya, ini untuk jambulnya sudah mau jadi ya, sedikit lagi, dan ini masuk dalam proses pengikisannya dengan kikir ya. Jadi untuk pengikisannya dengan kikir itu harus berhati-hati, jangan sampai merusak bagian hulunya yang lain. Pelan-pelan saja, sabar, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Jadi nanti kalau sudah bentuknya sudah pas, itu tinggal diamplas ya dengan kertas pasir yang halus. Jadi ini setelah diberi apa ya, potongan kayu kemuning untuk menambah jambul yang patah ini, kemudian kita kikir sedemikian rupa, dan ini sudah mulai menyatu ya. Dan selanjutnya ini kita kikir, bukan dikikir ya, dikikis dengan pisau ukir pelan-pelan agar ia lebih rata. Kemudian selanjutnya itu dipoles dengan amplas yang halus. Tadi ada sisa lemnya ya, ini hati-hati. Kemudian bagian atas ini ya, setelah jambulnya sudah selesai dihaluskan dengan amplas yang halus. Kemudian kan dari proses kita merapatkan daripada keretakan ini kan, untuk detail ukirannya itu kan tertutupi ya, menjadi lebih kecil dari hasil pemolesan ataupun perapatan dari yang retak-retak ini. Jadi ditambah dengan proses pemolesan, maka untuk detail ukirannya menjadi tipis ya. Untuk itu kita akan melakukan istilahnya apa ya, menjelaskan kembali detail daripada ukiran-ukiran di hulu ini begitu, dengan cara ada dengan mini grinder dengan mata yang runcing. Jadi saya gunakan mini grinder itu dengan mata yang runcing ya. Nah, dengan mata intan yang runcing seperti ini. Baik, mari kita coba. Untuk kecepatannya jangan tinggi sekali ya, karena nanti bisa sangat dalam tergerusnya. Kalau saya cukup menggunakan yang kecepatan 2 saja, begitu.
Nah, jadi seperti ini ya, dia lebih nampak lagi detailnya. Ini harus kita kerjakan dengan pelan-pelan keseluruhan bagian daripada ukiran, kemudian dipoles lagi dengan kertas pasir yang halus begitu. Nanti setelah selesai saya ukir semua, hasilnya akan saya tunjukkan lagi ya. Setelah lebih didetailkan untuk ukirannya dengan mini grinder, itu langsung kita haluskan dengan kertas pasir atau oplas yang halus ya, yang ukuran 1000. Dibantu juga untuk celah-celahnya seperti ini. Ya, ini untuk prosesnya sudah selesai ya. Jadi ini sudah kita repair. Kita lihat untuk keretakan-keretakannya sudah tidak nampak ya. Sudah rapi semua. Kemudian untuk bekas ukiran yang kita dalami tadi itu juga sudah nampak ya. Kemudian ini sudah bersih, sudah berkilap. Untuk sementara saya menggunakan minyak terlebih dahulu ya, yaitu minyak kelapa. Kemudian ini saya lap dengan kain jeans, celana jeans. Untuk pewarnaannya nanti itu akan sekalian saya warnai dengan pakaiannya ya, lengkap dengan sampir dan serunainya begitu. Jadi untuk sementara ini saya minyak saja. Dan kita lihat sudah rapi, tidak merusak daripada rancang bangun awalnya. Sangat cantik sekali. Baik, terima kasih. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, kalau bagi yang belum subscribe, sekali lagi mohon di subscribe dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya selanjutnya dan menjadi pemantik semangat bagi saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.